Nama saya Maihilin dari jurusan kebidanan, dan di sini saya bersama teman saya Gangga dari jurusan analis. Di sini kami ingin melakukan penyuluhan terkait dengan permasalahan yang ibu alami. Dari sebelumnya kan kami data juga permasalahan ibu, baik itu dari keluarga maupun ibu hamil sendiri. Nah, di sini karena saya dari jurusan kebidanan, saya ingin memberikan solusi sedikitnya mengenai permasalahan yang ibu alami. Nah, sebelumnya kan saya lihat ibu sebelumnya itu lebih sering periksa ke dokter, jadi ya ibu nggak tahu manfaat KIA sebelumnya, terus juga P4K itu belum tahu komplikasinya seperti apa kan sebelumnya kayak gitu. Nah, di sini saya menyediakan buklet, nanti ibu bisa pakai sebagai pedoman nanti untuk persalinan. Di sini saya jelasin dulu yang pertama, Bu, ya. Sini juga ada biodata ibu. Nah, nanti ibu bisa ngelengkapin di sini. Nah, ini fungsinya supaya nanti tahu golongan darah. Nanti kan takutnya ada komplikasi apa, biar cepat nanti dikasih penanganan seperti itu, ya. Terus di sini saya juga nyantumin apa aja tanda bahaya yang perlu ibu ketahui dalam persalinan nanti. Nah, di sini yang pertama tuh ada air ketuban yang bau dan berwarna. Itu merupakan salah satu tanda-tanda bahaya persalinan. Jadi kalau udah nanti misalnya ibu udah waktunya persalinan, terus tiba-tiba keluar air nyom, itu kan air ketuban, terus ngerasa bau dan berwarna, itu udah terjadi gawat janin namanya. Jadi ibu harus cepat-cepat ke rumah sakit. Kemudian yang kedua, ada namanya bayi tidak lahir segera setelah 12 jam. Jadi misalnya ibu ke rumah sakit nih jam 6 pagi, terus selama 12 jam tuh nggak lahir-lahir juga bayinya, itu udah gawat jadinya. Berarti ibu tuh perlu penanganan kayak operasi nanti gitu. Tapi kan kita mengharapkannya yang baik-baik aja. Itu salah satu tandanya, Bu, ya. Nah, kemudian bayi terlilit tali pusat. Kayak tadi ibu bilang area-area di bawah. Nah, itu kan salah satu penyebab terjadinya bayi terlilit tali pusat. Nah, itu nanti ibu perlu namanya penanganan kayak misalnya sekarang kehamilan tuh ibu bisa senam, terus juga jalan-jalan tuh bisa kok nanti kayak bayinya tuh bergerak, dia nggak bakalan jadinya terlilit tali pusat, ya. Ya. Kemudian ibu tidak kuat mengejang. Nah, itu merupakan salah satu dari faktor ibu. Jadi sebelum persalinan ibu tuh harus benar-benar siap mental dan juga fisik, supaya nanti waktu mengejang tuh ibu benar-benar bisa untuk melahirkan sampai bayinya lahir dengan sehat dan selamat. Kemudian yang kelima, plasenta tidak kunjung lahir setelah bayi lahir. Ini maksudnya ibu tahu plasenta ari-ari, kan habis bayi lahir tuh ari-arinya keluar. Nah, kalau misalnya nggak keluar itu juga gawat nanti ibu. Nanti kalau misalnya kayak tekak gitu di rahimnya, ari-arinya tuh nanti bisa dioperasi juga rahimnya, ada namanya pengangkatan rahim kayak gitu. Itu sih biasanya lebih ke faktor genetik. Jadi lebih jarang lah ditemukan seperti ini, Bu, ya. Kemudian yang ketujuh, mengalami pendarahan hebat saat melahirkan. Emang melahirkan tuh keluar darah, tapi kalau misalnya terus selama melahirkan itu juga gawat nanti. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir itu ibu mengalami kejang saat melahirkan. Jadi kayak panas, misalnya kejang tuh bisa epilepsi, atau misalnya step panas terlalu tinggi tuh kayak gitu. Itu juga tanda bahaya selama persalinan, ya. Nah, kemudian di halaman berikutnya, nah di sini saya juga ngasih tips persalinan yang menyenangkan tuh kayak gimana sih yang perlu ibu ketahui, gimana sih cara-caranya. Nah, di sini saya ngasih kotak kosong. Jadi kalau misalnya ibu sedang ngelakuin hal yang ada di penjelasannya ini, ibu bisa centang di kotaknya, gitu ya. Nah, misalnya yang pertama, pastikan tubuh ibu sehat dan mental ibu siap. Nah, maksudnya itu ibu nggak ada stres, nggak mikirin apa-apa. Itu salah satu contoh dari mental yang siap, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ibu udah nggak stres, ibu centangin.
Terus yang kedua, ibu harus happy. Jadi emang sih dalam hidup tuh nggak selalu happy bu ya. Ya setidaknya sebelum masa persalinan tuh ibu harus benar-benar happy gitu ya. Jangan membebani diri itu dengan hal-hal yang tidak penting kayak gitu, yang bisa buat ibu ruwet dan bahkan bisa bikin persalinannya itu nggak jalan dengan lancar kayak gitu ya. Nah terus yang terakhir adalah prenatal yoga. Ibu bisa lihat dari YouTube kan banyak tuh ada prenatal yoga. Nah kalau misalnya ibu ada waktu kosong kayak gitu kan, sekarang ibu mumpung nggak kerja, nah ibu bisa lakuin di rumah dari gerakan yang simpel aja, kayak misalnya sikap asana waktu sembahyang kayak laki-laki tuh. Nah itu bisa dicoba ibu sambil atur nafas. Iya bisa. Ibu kan udah 3 bulan lebih ya. Nah, nggak apa-apa, dari TW2 tuh udah bisa prenatal yoga ini. Dari misalnya kayak atur nafas kayak gitu, mulai dari yang ringan-ringan aja dulu. Kemudian yang kedua, penuhi kebutuhan nutrisi ya, tentu saja dengan makanan bergizi dan juga vitamin ibu hamil. Jadi jangan sampai lupa minum vitamin Fe kayak gitu kan, itu harus tuh kayak kalsium dikasih. Kemudian yang ketiga adalah latih diri menghadapi momen persalinan. Yang gimana caranya melatih diri? Ibu bisa ikut kelas ibu hamil. Ibu sebelumnya pernah ikut kelas ibu hamil? Nggak pernah. Nah ini bisa ditanyain kalau misalnya ibu periksa di dokter, siapa tahu dokternya ntar buat kelas ibu hamil kan nggak tahu, bisa aja nanti coba ibu tanyain. Kalau itu di bidang Ria ini orang ada kelas ibu hamil biasanya di posyandu tuh, di Daja tuh ada nggak salah. Ibu bisa ikut di sana tuh, dijelasin kayak gimana sih nanti persalinan. Pokoknya dikasih tahu kayak ibunya tips-tips juga lebih banyak bisa diajarin. Terus senam hamil juga kadang diajarin di sana. Terus nih kayak yang saya bilang latih pernafasan juga. Emang sih latih pernafasan tuh kadang sepele bu ya, tapi itu emang beneran diperluin saat persalinan kan. Soalnya rasa sakit tuh kita harus bisa nahan rasa sakit tuh dengan latih nafas kayak gitu ya. Kemudian antisipasi nyeri saat persalinan. Nah ini maksudnya tuh misalnya kalau misalnya ibunya nyeri itu bisa kayak rendam air panas, air hangat, nggak air panas, air hangat kayak gitu. Terus kalau misalnya ibu suka musik, bisa aja mengurangi nyeri dengan musik. Itu banyak terapi-terapinya kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir, nah tentukan sejak dini tempat persalinan yang ibu inginkan. Nah kenapa? Soalnya kita kan nggak tahu, emang sih ada tafsiran persalinan, tapi ntar takutnya lebih maju atau kadang mundur, biar cepat ibu dibawa ke tempat yang ibu inginkan untuk bersalin bu ya. Selain itu, ibu juga harus tahu siapa nama penolongnya, terus nomor HP-nya, soalnya nanti kalau misalnya ada gawat darurat biar cepat dihubungi. Nah kemudian untuk calon pendonor, ini juga penting supaya nanti kalau misalnya ibu kehabisan darah tuh cepat jadinya orang yang donor bu ya. Pokoknya tulis nama pendonornya dan nomor HP-nya juga ya. Kemudian di sini saya juga ngasih tentang checklist isi tas persalinan. Jadi ibu bisa nyiapin dari misalnya kehamilan 2 kayak kehamilan 7 bulan atau 8 bulan, ibu udah bisa nyiapin. Nah di sini saya udah tulis apa aja sih yang diperluin untuk ibu. Kemudian untuk bayi kalau misalnya ibu udah nyiapin, ibu bisa centang-centang aja kan sebagai pengingat gitu ya. Kemudian juga untuk suami dan anak ibu, kemudian apa aja perlengkapan administrasinya saya udah cantumin di sini bu ya. Nah kemudian di sini juga ada rencana pasca persalinan. Nah di sini rencana pasca persalinan ini juga sangat penting. Nanti ibu waktu pemberian ASI untuk bayinya itu ASI eksklusif murni atau lagi campur susu formula gitu. Soalnya kan biar kita bisa ngerencanain secara dini. Kemudian kalau saya sih nyaraninnya lebih ASI eksklusif, soalnya itu benar-benar bagus untuk daya tahan tubuh anak ibu. Untuk anak pertama tuh ASI eksklusif ya itu bagus. Soalnya kalau sama susu formula tuh kadang kan beda ya, karena ASI itu terbuat dari ibu sendiri, ibu dan anak udah darah sendiri. Jadi kalau misalnya campur susu formula tuh beda jadinya imunitas tubuh anaknya. Mungkin bisa aja lebih lemah jadinya imunitas tubuh anaknya. Kemudian rencana penggunaan KB ini juga perlu karena ini sebagai antisipasi untuk kehamilan yang tidak diinginkan. Nanti takutnya
habis melahirkan lagi hamil itu kan kadang merugikan untuk ibunya juga, takutnya komplikasi dan gimana gitu. Jadi ini juga perlu ibu pikirin dari sekarang mau pakai KB apa. Ini ada metode tradisional nih, dia nggak pakai alat, jadi maksudnya tuh kayak pakai perhitungan aja bu, ada perhitungan kalender masa subur tuh di mana kayak gitu, atau pakai kondom tuh cara tradisional. Kemudian yang modern itu kayak pil, suntik kayak gitu, pakai hormon dia, sama KB IUD, KB pasang tuh termasuk metode modern. Kemudian jangan sampai ibu tidak menggunakan KB ya bu ya. Nah di sini yang terakhir saya juga nyantumin tentang afirmasi positif. Apa nih afirmasi positif ini? Tentang sebuah motivasi dalam diri ibu. Ibu tanemin dalam diri ibu. Misalnya waktu persalinan ini, ibu udah ngerasa tubuh ibu benar-benar lelah tapi masih sakit banget, ibu bisa tanemin dalam diri ibu. Ibu ngomong di dalam hati ibu, misalnya tubuh saya ini dibentuk untuk melahirkan seorang anak dan saya pasti bisa melakukannya dengan mudah. Jadi itu bisa beri kekuatan tersendiri untuk ibu kayak gitu. Di sini saya udah nyantumin sekitar 16 kata, mungkin ibu bisa pilih salah satunya yang benar-benar bisa motivasi, menimbulkan motivasi dalam diri ibu gitu ya. Nah sekian booklet yang saya berikan, semoga nantinya bermanfaat dan diharapkan ibu isi nantinya ya bu ya. Ini juga saya bonus kasih pulpen. Nah untuk selanjutnya ini ada dari teman saya, akan menjelaskan mengenai apa sih pentingnya itu cek lab untuk ibu hamil dan apa aja cek lab rutin untuk ibu hamil. Terima kasih untuk waktunya. Jadi perkenalkan saya Gangga dari jurusan Analisis Kesehatan atau Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi pemeriksaan laboratorium berkala yang untuk ibu hamil seperti itu, Ibu. Jadi kurang lebih kan dari sekian banyaknya ada pemeriksaan laboratorium seperti ada pemeriksaan glukosa, kolesterol, kemudian ada pemeriksaan darah lengkap dan lain-lain. Itu untuk ibu hamil itu biasanya mengkhusus ke pemeriksaan hemoglobin atau darah lengkap seperti itu, Bu. Jadi seperti ibu ketahui sendiri bahwa hemoglobin adalah protein zat bersih dalam sel darah. Jadi gunanya untuk pemeriksaan hemoglobin ini adalah jadi ibu bisa tahu bahwa ibu ini apakah mengalami salah satu komplikasi kehamilan yaitu anemia seperti itu, Bu. Jadi ibu bisa lebih mencegahnya dengan baik seperti itu. Misalnya kan udah tahu, oh sekarang kena anemia, berarti sekarang pencegahannya bagaimana? Mungkin minum vitamin atau minum obat dan segala macam seperti itu, Bu. Kemudian untuk pemeriksaan hemoglobin ini biasanya ibu bisa lakukan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat seperti itu, di puskesmas, rumah sakit ataupun di laboratorium seperti itu, Bu. Tergantung dari fasilitasnya, bisa ceknya hanya hemoglobin seperti itu atau bahkan darah lengkap yang isi semuanya dari sel darah merah, sel darah putih dan sebagainya itu. Tapi untuk ibu hamil sendiri lebih mengkhusus untuk ke pemeriksaan hemoglobinnya seperti itu karena hubungannya nanti akan ke komplikasi kehamilan, salah satunya yaitu anemia seperti itu. Oke, mungkin hanya sekian dari penjelasan singkat dari saya untuk pemeriksaan lab yang kurang lebih penting untuk ibu hamil seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyain mengenai penjelasan kita berdua, ada yang belum mengerti, yang kurang jelas, kita ulangi. Itu apa namanya? Kan kemarin dokternya bilang areanya di bawah itu apa ya penyebabnya? Nah itu namanya kan penanaman, Bu ya. Jadi penanaman di mana saat bayi ada namanya sel telur dan sel sperma, kan udah bertemu nih Bu. Nanti namanya itu zigot, nanti dia nempel nih di rahim ibu. Kita nggak tahu nih dia bakalan nempel di mana kan Bu ya, mau di bawah, di atas. Nah itu tergantung juga dari bentuk rahimnya juga bisa mempengaruhi. Tapi kalau misalnya ari-arinya di bawah tuh nggak apa-apa sih menurut saya, karena kehamilan ibu kan masih kecil. Nah mungkin saya bisa pinjam pulpennya bentar, saya gambarin nih contohnya. Ini ari-ari Bisa mengganggu gininya nggak ada nanti. oh ini misalnya nih, ini kan jalan lahir Bu ya. Ari-ari ibu misalnya ada di sini. Ini kan udah di bawah nih. Ini janin ibu nih. Ini janin ibu.
Nah ini ibu umurnya ukanya masih kecil, masih 3 bulan. Nanti ibu kan semakin hari itu semakin besar nih rahimnya. Nanti dia bakalan naik terus, Bu. Kenapa? Karena ini bakalan terus dia membesar dan ini bakalan ikut dia naik. Jadi nggak usah ibu khawatir tentang itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia menutupi di sini, nah itu baru jadi khawatir. Dia menutupi jalan lahir, jadi ibu harus operasi melahirkannya gitu. Tapi yang penting ibu sekarang tetap kalau misalnya bisa olahraga kayak tadi tuh, olahraga ringan dulu, terus makanannya juga dijaga dan jangan terlalu khawatir. Takutnya mental ya ibu bermasalah dan stres jadinya ibunya, bayinya ikut stres jadinya gitu. Ya. Itu sih penjelasan dari saya. Mungkin ada lagi yang ditanyain? Gini lagi, kemarin pas SD itu kayak ada miom gitu. Di sini. Di ovariumnya? Di rahim dulu? Enggak di rahim. Enggak di rahim. Cuma dokternya bilang karena kemarinnya masih kecil, lihat perkembangannya gitu. Ya karena miom itu mungkin kayak sejenis kanker tapi dia jinak, Bu. Jadi kenapa dokternya bilang lihat perkembangannya, karena ada miom itu yang memang mengganggu untuk bayinya, ada yang enggak. Jadi kalau misalnya perkembangan bayinya tambah besar terus miomnya ikut besar, kan bayinya dempet gitu, nggak bisa dia jadinya tumbuh. Makanya dokternya nyaranin lihat dulu perkembangannya. Mungkin kalau misalnya dia ikut membesar dan mengganggu bayinya, bisa aja diangkat miomnya. Ibu ngerasa sakit nggak sekarang? Yang penting nggak mengganggu ibu, nggak mengganggu bayinya, nggak apa-apa sih miom. Ada lagi? Ya, itu aja. Jadi terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati ibu selama kami penjelasan tadi. Dan juga untuk yang terakhir, di sini kami ada bingkisan dikit, ada masker sama hand sanitizer, semoga bermanfaat di musim corona ini. Dan semoga ibu dan keluarga sehat selalu ya. Terima kasih, Bu.